Siapa-siapa di antara kita yang memiliki sifat tenang dan bahagia, maka usia itu tidak akan memberikan tekanan pada kita. Dan sebaliknya, siapa-siapa yang tidak memiliki sifat tenang dan bahagia, maka dia akan terbebani oleh dirinya sendiri dan oleh umurnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nonton terus sampai habis. Di belakang ada kuis kocap dari Ustadz untuk subscribers only. Oke, nggak susah kok. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah, amin. Ustadz, menarik nih bicara soal umur. Di Jumatan lalu penceramah berbicara mengenai banyak orang di usia senja itu semakin gila harta dan takut pada kematian. Sementara Ustadz di episode lalu mengatakan semakin tua kita akan semakin insyaf. Tabrakan nih Ustadz. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah dan melakukan banyak amal kebaikan dalam umur panjangnya itu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah dan dia memanfaatkan umur panjangnya itu dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Nah ini bukannya bersyukur diberi umur panjang, banyak amal soleh, malah melakukan banyak maksiat. Ini nggak benar. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada dalih lagi, tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang telah berumur 60 tahun dan tetap dalam kemaksiatannya. Hadis lain mengatakan, orang-orang yang telah berumur 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka iblis, maka setan akan mengucup di antara kedua matanya. Nah, benar nggak? Jangan. Oke. Harusnya, bahkan ada hadis lain lagi. Rasulullah SAW mengatakan, Allah membenci seorang kakek-kakek yang masih melakukan zina. Ini. Jadi udahlah umur panjang, udah mulai repot hidup, tapi kita masih bergelimang terus dengan dosa. Ini nggak baik. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang diberikan umur panjang dan mengisi umur panjang itu, mensyukuri umur panjangnya itu dengan mengisinya dengan berbagai amal kebaikan, inilah sebaik-baiknya manusia. Gitu, Fit. Baik to you lah. Baik Ustadz, lanjutnya si penceramah juga mengatakan bahwa orang yang usianya lebih panjang dan istiqomah tentunya itu antrian surganya lebih di depan daripada orang yang berjihad Ustadz. Apa bisa begitu tuh Ustadz? Oke. Ini kita harus memahami hadis tersebut sesuai dengan konteksnya. Hadis tersebut menjelaskan orang-orang yang pergi berjihad, kemudian terbunuh dalam syahid dalam jihadnya tersebut. Kemudian ada sahabat lagi yang datang, pergi berjihad, kemudian syahid dalam jihadnya tersebut. Kemudian ada satu orang yang tidak ikut berjihad, tapi ketika masuk surga, duluan masuk surga. Rasulullah SAW menjelaskan orang ketiga yang tidak ikut jihad, tidak sempat ikut jihad dan tidak syahid di medan jihad tersebut, orang ini diberikan umur lebih panjang oleh Allah sehingga dia bertemu dengan Ramadan. Nah, tambahan umur 1 tahun ini sehingga bertemu lagi dengan Ramadan dan memasuki Ramadan, menahan nafsunya, mengisi kehidupan 1 tahunnya itu dengan amalan-amalan soleh dengan ikhlas. Inilah yang membuat dia menjadi orang yang pertama lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan 2 sahabat-sahabatnya yang lain. Hadis ini harus kita pahami dalam konteksnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu menjelaskan, Jabir datang kepada Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sahabat-sahabat baru pulang dari medan perang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir radhiyallahu anhu bahwa mereka itu yang baru pulang dari medan perang itu, baru berjihad itu, mereka baru pulang dari
jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Jihad yang besar itu adalah jihad menahan nafsu. Nah ini men, oke. Ini hadisnya ada di kitab Zuhud. Kitab Zuhud Imam Baihaqi. Jadi ini hadisnya lagi mau menjelaskan bagaimana keutamaan zuhud, bagaimana keutamaan menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Benar ya? Jadi kita harus selalu lihat hadis ini dengan konteksnya. Tentu orang yang terbunuh di medan perang, apalagi syahid, ya pasti dapat pahala yang luar biasa. Karena beliau mengorbankan bukan saja menahan hawa nafsunya. Karena kalau diikutin hawa nafsu, mah kita enak-enak tidur di rumah, ngapain ikutan jihad, bener ya? Udah mengalahkan infak dengan hartanya, ini bahkan infak dengan nyawanya, jiwanya, bener gak? Jadi kita harus lihat hadisnya sesuai dengan konteksnya. Ini adanya kitab Zuhud, Imam Baihaqi menjelaskan tentang hadis tentang jihad yang besar itu adalah jihad untuk melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu ini memang menjadi penting banget karena salah satu wujud dalam melawan hawa nafsu itu adalah berjihad, syahid di jalan Allah. Jadi jangan dibalik-balik. Dalam sebuah kisah lain Rasulullah SAW, ini hadisnya panjang nih. Ini ada ketemu di kitabnya Imam Bukhari, ketemu di kitab Imam Muslim ada nih. Suatu saat di akhirat kelak nanti ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Kemudian Allah bertanya, apa bekalmu untuk menjalani hidup di akhir akhirat ini? Kata Allah bertanya pada orang tersebut. Maka orang tersebut mengatakan bahwa selama hidupku di dunia, aku dengan hartaku banyak memberikan infak di jalan Allah. Maka Allah mengatakan, melemparkan amalan itu ke muka orang tersebut dan mengatakan, bohong. Engkau melakukan kedermawanan itu agar engkau dipuji oleh manusia di dunia. Sono, pergi ke neraka aja. Nah, ini. Orang yang kedua datang. Apa amalan yang engkau bawa untuk persiapan akhiratmu? Orang yang kedua mengatakan, aku mengajarkan ayat-ayatmu, ajaran-ajaranmu, menyampaikan ayat-ayat Quran, hadis, dan sebagainya. Kata orang yang kedua. Maka Allah kemudian melemparkan amalan itu ke mukanya dan mengatakan, bohong. Engkau menyampaikan itu semua agar engkau dipuji oleh orang sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang alim. Masukin ke neraka lagi. Itu menunjukkan bahwa suatu amal soleh yang tidak didasari dengan keikhlasan, hanya mengharapkan balasan dari Allah saja, ini yang disebut dengan riya. Riya adalah bentuk dari syirik kecil. Inilah sebabnya juga disebutkan bahwa syirik itu membatalkan amalan. Nah, ngerti gak? Ini kaitannya ke situ semua. Sehingga kita dalam menjalani hidup ini harus selalu menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan. Buat amal soleh dengan ikhlas. Inilah baru yang termasuk disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi tadi. Yaitu sebaik-baiknya orang adalah orang yang berumur panjang dan mengisi hidupnya itu dengan amalan soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Kalau mau lebih komplitnya gitu. Begitu juga dengan jihad. Tadi kan baru 2 kan. Orang ketiga datang menghadap Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa bekal yang kau bawa untuk akhiratmu? Orang yang ketiga mengatakan, sungguh aku telah berjihad di jalanmu dan aku syahid di jalanmu, kata orang ketiga ini. Maka Allah melemparkan amalan tersebut ke muka orang tersebut. Allah mengatakan, bohong. Engkau melakukan itu agar orang-orang mengatakanmu engkau seorang pahlawan yang gagah berani dalam medan peperangan. Lempar masuk ke neraka. Ini 3 men. Dermawan, ulama, syuhada, benar gak? 3-tiganya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mereka melakukannya tidak dengan ikhlas, tidak mengharapkan hanya dari Allah saja balasannya, tapi mengharapkan balasan dari pujian-pujian manusia. Dan itu semua dikategorikan riya. Riya adalah syirik kecil, syirik menghapuskan amalan-amalan kita. Hadis tersebut yang tadi kita kutip dari Imam Baihaqi, yang adanya di kitab Zuhud tersebut, memang oleh Imam Baihaqi sendiri disebut sanadnya doif. Sanadnya itu runtutan-runtutan dari siapanya. Doif. Tapi matannya atau kontennya atau isi hadisnya sahih. Jadi hadis ini bisa kita gunakan walaupun tidak menjadi dalil kita dalam
melakukan amal-amal soleh kita dalam memanfaatkan umur yang panjang diberikan Allah tersebut. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam juga sejarah juga menyatakan bahwa tidak semua orang, tadi kan hadisnya begini, orang yang terbaik adalah orang yang diberi umur panjang dan dalam umur yang panjang itu dia memanfaatkan dengan melakukan berbagai amal soleh. Itu tidak juga bisa kita artikan bahwa orang yang mati muda itu kurang bagus, nggak bisa. Karena misalnya Umar bin Abdul Aziz itu 37 tahun meninggal dunia, baru muda banget. Tapi beliau luar biasa sekali ketaatannya, amalannya, asarnya, sisa-sisa peninggalan ketaatan beliau, hikmah yang beliau tinggalkan buat umat Islam luar biasa sekali. Jadi kita balik kepada teori yang paling dasar bahwa umur, jodoh, rezeki udah ditentukan oleh Allah. Kita manfaatkan aja sebaik-baiknya. Hadis tadi menyatakan kalau diberi umur panjang, jangan dipakai buat yang ngaco-ngaco. Kalau diberi umur panjang, pakailah untuk hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Dan kalau kita lakukan itu dengan ikhlas, maka selisih 1 tahun saja dalam umur tersebut bisa menempatkan kita menjadi orang yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah dibandingkan dengan orang yang tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya. Gitu, Fit. Paham Ustadz, jadi kita harus hati-hati menerjemahkan sebuah peristiwa ataupun hadis. Ustadz, kita masuk kuis sekarang? Siap. Silakan Ustadz. Nah, ini kuis ya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah yang diberi umur panjang dan titik-titik-titik. Dan seburuk-buruk orang adalah yang diberi umur panjang dan titik-titik-titik. Nah, itu aja kuisnya dah. Nah, temukan jawabannya ada di episode ini. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.